Kembali lagi bersama kami di Buletin Jateng dan DIY. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT. Deklarasi pemilu damai digelar di Stadion Wilis, Kota Madiun. Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh seperti Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti selaku Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Setia Hati Ternate. Anies mengapresiasi seluruh anggota PSHT yang memilih ikut terlibat dalam gerakan untuk menghadiri dan menyongsong deklarasi pemilu damai. Pada Minggu sore, Anies menghadiri deklarasi Sahabat Abi di Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Anies menyatakan bila ada calon tanpa gagasan, berarti yang diperjuangkan hanyalah calonnya. Sementara pemilu bukan hanya mengusung orangnya, melainkan juga mengusung gagasan. Ini adalah gelombang yang kita bangun bersama, bukan ide baru, bukan gagasan baru. Kita meneruskan apa yang sudah disusun oleh para pendiri Republik ini. Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika, kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa. Kalau ini menjadi negara kekuasaan, maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin Republik ini tetap menjadi Republik negara hukum. Setuju? Dalam kesempatan itu, Anies juga berbicara soal sikap para pendiri bangsa yang tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya dan keluarga. Menurut Anies, cita-cita untuk menjadikan Indonesia mengedepankan etika dan hukum harus terus dilakukan agar kekuasaan diatur oleh hukum, bukan sebaliknya hukum yang diatur oleh penguasa. Para pendiri Republik ini bisa saja membuat sebuah negara yang menguntungkan dirinya dan keluarganya. Tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka membangun sebuah republik yang tidak mementingkan golongan ningrat, tidak memilingkan golongan yang pada waktu itu punya privilege. Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas. Mari kita kembalikan spirit Republik ini pada spirit para pendiri Republik. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Ibin meminta agar anak muda melek politik. Sebab politik menentukan nasib bangsa termasuk menentukan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, Muhaimin meminta anak muda tidak boleh apatis mengenai dunia politik agar tidak mudah ditipu oleh oknum yang suka memanfaatkan situasi politik tanah air. Kaum muda ini ada kesadaran penuh untuk menjadi bagian dari politik, itu luar biasa. Yang artinya peserta sebanyak itu berarti ada keinginan untuk mengerti politik, terlibat politik. Dan saya berharap kaum muda jangan abai terhadap politik atau cuek terhadap politik. Karena masa depan kita bergantung politik. Politik menentukan nasibmu, nasib kita, nasib bangsa ini. Jangan sia-siakan, satu suara pun menentukan. Siapapun pilihanmu ya terserah, tapi bahwa satu suara menentukan. Senada dengan Gus Imin saat ditemui gerakan anak muda Satu Nusantara di pendopo kediaman Anies Baswedan. Anies juga mengajak anak muda untuk ikut serta dalam agenda perubahan. Menurut Anies, anak muda harus terus berjuang agar hidup dalam kondisi yang lebih baik dari sekarang. Jangkau anak-anak muda, sampaikan tentang gagasan perubahan, sampaikan tentang gagasan untuk menghadirkan keadilan agar lapangan pekerjaan lebih banyak, agar kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau, agar pengelolaan kesehatan menjadi lebih mudah, dan agar pendidikan kita menjadi lebih terjangkau. Pada fase ini adalah fase kampanye, pemenangan. Yuk ajak anak-anak muda untuk memilih gerakan perubahan. Memilih untuk tidak membiarkan kondisi berjalan seperti ini saja, tapi lakukan perubahan. Agenda-agenda untuk perubahannya sudah kami sampaikan, tapi itu semua hanya bisa dilaksanakan kalau ada tanda tangan untuk melaksanakan kewenangan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.